Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memulai pelajaran TIK untuk yang kelas 5. Sebelumnya saya mohon maaf karena yang kemarin tidak bisa memberi materi, karena kan kemarin pandemi, banyak tugas dan sangat menyita waktu, jadi nggak bisa buat videonya. Sekarang dibuka dulu LKS-nya, halaman 5. Di sini kita akan membahas bab 1 aplikasi Microsoft Word 2007. Sudah dibuka LKS-nya? Di halaman 5, di situ kita dikenalkan dengan bagian-bagian dari jendela Microsoft Word 2007. Di laptopnya Pak CH ini adalah Word 2013, tapi sudah Pak saya siapkan untuk yang 2007. Ini tampilan 2007, yang atas ini adalah tampilan 2013. Nah, untuk yang pertama kita akan berkenalan dengan Office Button. Office Button itu adalah sebuah tombol yang letaknya ada di pojok kiri atas. Kalau di 2013 berupa tulisan file, tapi kalau yang 2007 seperti ini. Dia lingkaran. Fungsinya untuk apa? Untuk membuka berbagai menu seperti New, Open, Save, Save As, Print, Close, dan sebagainya. Kalau di 2007 kita klik Office Button-nya, nanti keluar seperti ini. Ini adalah Office Button di 2007. Ada New, Open, Save, Save As, Print, dan lain-lain. Tidak jauh beda dengan tampilan di 2013. Kalau 2013 kita klik filenya, tulisan file. Nah, di sini juga ada New, Open, Save, Save As, Print, dan lain-lain. Cuma bedanya di sini sudah ada export. Export ini untuk mengekspor menjadikan dokumen menjadi PDF. Kalau di 2007 belum bisa. Ya. Jadi yang dinamakan Office Button itu yang ini. Ini ya. Kalau yang 2013 yang ini file. Ini Office Button. Selanjutnya nomor 2 adalah Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar itu yang sebelah mana? Kalau di LKS Quick Access Toolbar itu ada yang di atas. Nah, ini saya bersihkan dulu. Yang dinamakan Quick Access Toolbar itu yang ini. Di sampingnya Office Button. Kalau yang 2013 di atasnya. Ya. Ini Quick Access Toolbar. Fungsinya untuk apa? Fungsi dari sebuah Quick Access Toolbar ini untuk mempercepat sebuah kinerja. Jadi ini adalah tombol-tombol yang mempercepat kita. Biasanya kalau tombol save, undo, atau print preview ini ada di Office Button, ya. Office Button. Ingat-ingat ya, ini Quick Access Toolbar. Selanjutnya ada yang namanya Title Bar. Apa? Nomor 3 itu ya, Customize Quick Access Toolbar. Ini sama. Customize ini adalah sebuah pilihan. Kalau di sini itu ada di sini. Customize Quick Access Toolbar. Jadi kita bisa memilih mana yang bisa kita tampilkan di Quick Access Toolbar-nya ini. Kalau di sini kan di 2013 sudah ada save, undo, redo, sama print preview. Ya, yang dicentang ini adalah yang tampil di atas. Ya, yang tidak dicentang dia tidak akan ditampilkan. Contoh new ini saya centang, maka dia akan tampil di sini new.
Tapi kalau centangnya saya hapus, dia akan hilang. Hampir sama di 2007 ya, nggak ada bedanya. Selanjutnya nomor 4, dilihat NKS nya. Nomor 4 adalah title bar. Title bar itu adalah bagian yang memuat judul dokumen. Letaknya di mana? Di sini. Ini adalah title bar ya, ini 2013 ada di atas, yang 2007 juga sama ada di atas, nggak ada bedanya, sama-sama di atas karena menunjukkan judul dokumen kita. Nomor 5, tab ribbon. Tab ribbon adalah deretan menu utama untuk mengakses beberapa fungsi yang terdiri dari beberapa grup. Tab ribbon itu yang mana? Tab ribbon itu ada di sini. Sebentar, yang ini ya, ini tab ribbon, menu-menu tab ribbon. Ini yang 2013. Yang 2017 yang 2007 sama ini adalah tab ribbon, memuat beberapa menu, antara lain ada home sama ya, ada insert. Nah, ini bedanya yang 2013 dan 2007. Di 2013 sudah ada disek, sementara yang di 2007 belum ada, langsung ke back layout. 2013 ada back layout, referensi ya, mailing, review, view ya. Kemudian ada format dan tambahan. Kalau di sini tidak ada format. Itu yang namanya tab ribbon. Saya hapus lagi. Tab ribbon itu ada beberapa menu, contoh seperti menu home. Di menu home ini ada beberapa grup. Grupnya yang mana? Yang ini, yang bawah. Disekat, berarti di grup ini adalah grup clipboard. Kalau grup font ya, yang ini grup font itu adalah dari sini sampai sini. Ini masuk di grup font. Grup font, menu tab ribbonnya tab ribbon home, sama dengan yang 2007, disekat per grup ya. Ada grup clipboard, ada grup font, ada grup paragraf, style, dan editing di 2007. Di 2013 juga masih sama, ada keyboard, font, paragraf, style, dan editing ya. Kemudian dibuka LKS-nya di halaman 6. Nah, di situ di nomor 6, grup yang sudah saya jelaskan tadi. Grup adalah merupakan perintah yang memiliki kesamaan fungsi yang dikumpulkan menjadi satu ya. Yang sudah saya jelaskan, ini adalah grup. Di dalam grup ini ada beberapa tombol perintah yang mempunyai fungsi masing-masing ya. Ini adalah satu grup. Kemudian di nomor 7 ada yang namanya kontrol jendela. Kontrol jendela ini terletak di bagian atas kanan ya. Bagian atas kanan itu berarti ada di sini. Ini kontrol jendela. Di sini cuma ada 3 tombol ya. Kalau di 2013 ini ada 5, yang di 2007 ada 3. Fungsinya sama, ada X untuk close, kemudian ada kotak kecil, ini minimis atau maksimis ya. Maaf, yang ini maksimis, yang slide, tanda slide ini untuk minimis, mengecilkan ya. Ingat-ingat, ada close, maksimis, dan minimis. Selanjutnya ada yang namanya ruler line, nomor 8 itu ya. Ruler line itu merupakan baris yang mengatur penghentian tabulasi dan batas pengetikan di layar serta pengaturan paragraf.
ruler line. Ruler line itu yang mana? Ruler line itu yang ini, seperti penggaris ya, ada angka-angkanya. Ini yang namanya ruler line di 2007 yang ini, yang di 2013 yang ini. Sama ya, ada dua, atas dan sebelah kiri. Di 2007 juga sama, yang atas juga ada. Ingat ya, ini namanya ruler line. Kemudian area kerja nomor 9. Ini saya hapus dulu. Area kerja itu ada di sini, area yang putih. Kalau di 2013 ini saya sudah isi gambar ya. Nah, ini area kerjanya. Yang di 2013. Ini area kerja. Area kerja itu merupakan area yang berguna untuk penulisan atau pengetikan. Bisa dimuat gambar juga bisa. Seperti yang Pak saya lakukan ini. Ini memuat gambar. Kemudian nomor 10 ada yang namanya status bar. Di situ diterangkan berisi keterangan tentang halaman pada posisi kursor. Status bar. Kalau di 2013 itu ada di sini. Ini yang namanya status bar. Bawah ini ya. Ini status bar. Di sini tertulis jumlah halaman keseluruhan dan jumlah kata. Kalau kita ngetik nanti di 0 wordnya ini akan muncul angka berapa ketikan ya. Di 2007 juga sama. Ini saya perbesar dulu. Di 2007 ada di sini sama ya, di bawah sebelah kiri. Ini yang namanya apa tadi? Status bar. Kemudian di halaman 7 maaf iya benar, di halaman 7 ada yang namanya zoom slider. Zoom slider ini berguna untuk memperbesar atau memperkecil tampilan. Kalau yang di 2007 ada di sini zoom slidernya ya. Kalau di 2013 ada di sini. Ini berguna untuk memperbesar atau memperkecil ukuran kerja. Kalau kita perkecil, ukurannya juga akan mengecil, ukuran lembar kerjanya ya. Kalau kita klik yang plus atau zoom in, ini akan memperbesar seperti itu. Kemudian di nomor 12 ada yang namanya view mode. View mode ini untuk mengatur mode tampilan yang terdiri dari print out, full screen reading, web layout, outline, dan draft. View mode ini ada di view mode itu ada di sini. Ini yang namanya view mode. Sama seperti pengaturan percetakan ya. Kalau kita ingin mencetak, kita ada diperlihatkan yang namanya view mode. Ini view mode. Hasil kerja kita, ketikan kita akan ditampilkan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita cetak atau kita print, kita bisa mengatur ukuran kertas, panjang dan lebar, dibuat potret atau landscape. Potret itu kertas posisi berdiri, kalau landscape kertas posisi tidur, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir nomor 13 ada yang namanya scroll bar. Saya kembalikan. Scroll bar itu ada yang di mana? Ada di sebelah kanan di sini. Ini yang 2007. Yang 2013 ada di sini ya. Saya tunjukkan. Nah, ini namanya scroll bar. Gunanya untuk apa scroll bar? Scroll bar ini berguna untuk menggeser layar ke atas, ke bawah maupun ke kiri dan ke kanan. Ini kalau saya perbesar lagi akan muncul scroll bar yang bawah seperti ini. Ya. Paham ya?
saya harap bisa memahami. Kalau di rumah ada komputer bisa dipraktekkan cara kerjanya bagaimana. Kalau yang tidak punya cukup dilihat saja. Kemudian kalian buka di halaman 8. Di halaman 8 di angka rum B, di situ tertulis memodifikasi teks dan mengatur paragraf. Jadi di sini kita akan belajar memodifikasi sebuah teks dan mengatur sebuah paragraf. Ini saya hapus dulu gambarnya. Ini juga saya hapus. Di sini kita akan mengetik sesuatu. Kita akan mengetik seperti yang ada di dalam contoh. Ayo belajar TIK bersama. Kita enter, bawahnya ada belajar cara memodifikasi teks. Belajar memodifikasi teks. Kemudian bawahnya lagi ada tulisan memodifikasi teks pada Microsoft Word, sangat mudah. Memodifikasi teks. Kita ketik dulu semua ya. Lakukan dengan memilih pada grup font modifikasi teks yang kamu buat dengan kreativitas. Sudah selesai. Kalian buka di halaman 9. Di situ ada sebuah tabel yang menerangkan tentang sebuah tombol beserta nama dan fungsinya. Tombol itu ada yang namanya font size, font style, drag drop, subscribe, superscript, delete formatting dan lain-lain. Nah, tombol-tombol tersebut itu ada di sini. Kalian bisa lihat di grup font ya. Grup font pada menu tab ribbon home ya. Grup font pada tab ribbon home. Nah, di sini ya dulu. Di sini ada yang namanya font. Yang mana font? Ada yang sini. Saya pakai ini aja. Ini yang namanya font. Kemudian ada yang namanya font size. Yang ini. Kemudian ada font style, ada di sini. Ya, ada B, I, U. B itu bold gunanya untuk mempertebal tulisan. Kemudian I itu italic, memiringkan tulisan. Dan U itu underline, memberi garis bawah. Kemudian ada drag drop yang ini, ada subscribe dan superscript dari sini, dan yang lain-lain ada di sampingnya ya. Bisa kalian lihat ini ada formatting, kemudian ada font color ya, dan lain-lain. Ini adalah tombol atau perintah yang ada di grup font. Ya, harus dulu. Selanjutnya kalian buka di halaman 10. Di situ diterangkan cara atau langkah-langkah mengubah sebuah huruf atau font. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita seleksi dahulu teks yang akan kita rubah fontnya. Contoh yang ini saya rubah menjadi Tahoma. Oh, ini aja, Jokerman. Di sini terlihat bahwa
jenis hurufnya atau fontnya berubah. Kita coba lagi ya, yang bawahnya kita seleksi, kemudian kita pilih font yang ini, kita klik. Ini masih banyak ya yang bawah, kalian tinggal geser ke bawah saja, pilihannya banyak, model-modelnya banyak, pakai elephant. Nah, baris yang pertama dengan baris yang kedua berbeda ya jenis fontnya. Kita lanjutkan lagi di baris yang ketiga, pakai ini Showcase Gothic. Kemudian di baris 6 seleksinya pakai mouse ya, klik kanan yang sebelah klik yang sebelah kiri, tekan lama, kemudian diarahkan, tekan tahan diarahkan, ini ya, tekan tahan diarahkan, kemudian pilih pakai Algarian, nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir ini kita pakai snap ITC. Ini cara untuk merubah huruf atau font. Di LKS sudah dijelaskan di halaman 10 langkah-langkah untuk menampilkan atau cara merubah font, itu bisa dibaca. Kemudian cara merubah ukuran besar kecilnya sebuah font, kalian lihat di halaman 10 di bagian A yang sebelah kanan bawah, di situ ada tulisan mengubah ukuran huruf. Mengubah ukuran huruf langkah-langkah hampir sama, hanya yang kita pilih adalah bagian font size. Nah, font size tadi yang mana? Font size itu yang ini ya, ini font size. Kita coba untuk merubah ukurannya. Yang atas ini paragraf pertama kita ubah ukurannya menjadi 14, dan yang nomor 2 ini kita ubah menjadi 22 ya, sedikit lebih besar. Yang ini kita buat 24, terlalu besar ya, pakai 10 lebih kecil. Dan yang ini kita perkecil lagi, yang paling kecil di sini ada angka 8. Kemudian yang ini terakhir paling besar di sini ada angka 72, besar ya. Nah, apakah harus mengikuti angka-angka yang ada di sini untuk ukurannya? Tidak, ini bisa kalian ketik sendiri di sini, ketik lagi ya. Kita seleksi dulu, kita klik di sini di angkanya, klik satu kali, kemudian kita rubah angka berapa atau ukuran berapa yang kita inginkan. Contoh saya ingin 18 atau 17, tinggal enter, maka ukurannya akan berubah ya. Selanjutnya dibuka LKS-nya di halaman 11, itu ada cara-caranya ya sampai merubah. Kemudian yang nomor 3 di halaman 11 itu ada tulisan nomor 3 mengatur paragraf. Paragraf itu ini saya kecilkan dulu semuanya biar kelihatan. Saya baca 12. Udah ya. Mengatur paragraf dilakukan untuk membuat alinea dan perataan tulisan. Dilihat di LKS-nya terdapat 4 perataan tulisan. Ada yang namanya alik left. Alik left itu yang mana? Saya tunjuk dulu. Ini yang namanya alik left atau biasa disebut dengan rata kiri. Kemudian ada yang namanya alik right. Alik right ini yang ini ya, atau biasa disebut dengan rata kanan. Kemudian ada center. Yang ini center. Center ini bisa disebut dengan rata tengah
Kemudian yang terakhir ada Just TV. Ini rata kanan dan kiri. Kita coba ya. Kita coba mulai dari yang sebelah kiri. Kita coba dari yang sebelah kanan saja. Just TV. Kita seleksi dulu semuanya. Kita klik Just TV. Tidak ada yang berubah. Tidak, karena ini cuma sedikit. Saya buatkan contoh yang seperti di LKS ya. Kita ketik dulu. Word merupakan program pengolah kata yang paling banyak digunakan karena Word mempunyai kemampuan yang sangat andal. Jangan lama ya, maaf ya. Untuk membuat berbagai jenis dokumen, nah segini aja, titik. Ini saya seleksi, saya perbesar ukurannya menjadi 16 ya, 16 biar kelihatan. Nah, ini seleksi dulu untuk merubah ke paragrafnya, mengatur paragrafnya menjadi Just TV. Kita seleksi dulu, kemudian klik Just TV, pilih yang Just TV saja tanpa ada low, medium, high. Pilih yang Just TV. Nah, maka akan terlihat di sebelah kiri dan kanan ini rata ya. Sebelah kiri dan kanan ini rata. Jikalau kita memilih yang right, nanti beda lagi. Ini tidak akan rata kiri dan kanan, tapi hanya akan rata ke kanan, alik right. Bisa dilihat ya, jadi rata kanan. Kalau yang center menjadi rata tengah, seperti ini, rata tengah. Kalau kita pakai yang alik left, maka akan menjadi rata kiri, seperti ini. Paham ya? Antara mengatur paragraf left, center, right, just, dan Just TV. Itu bisa kalian lihat sampai di halaman 12. Kemudian di halaman 12 paling atas nomor 4, di situ memberi bullet dan numbering. Cara memberi bullet dan numbering. Bullet itu untuk memberi sebuah simbol. Numbering bisa membuat memberi nomor atau angka. Kita pakai bullet dulu ya. Jadi contoh, bulletnya itu yang mana? Yang namanya bullet itu yang ini ya. Kalau yang numbering yang ini, beda ya, numbering dan bullet. Kita pakai yang bullet dulu. Ini klik, maka akan muncul langsung simbolnya, simbol lingkaran kecil. Apakah hanya lingkaran kecil? Ada yang lain. Kalian klik yang panah bawah ya. Nah, ini bisa kalian pilih. Ada lingkarannya dengan yang kosong, kotak, centang, bisa. Kita pakai yang ini ya. Saya contoh. Di situ tertulis renang, renang gaya dada. Kita tinggal enter saja untuk meneruskan simbolnya ya, seperti ini. Renang gaya bebas. Enter lagi. Renang gaya punggung. Untuk memberhentikan sebuah simbol ini, kalian tinggal klik enter dan kalian klik enter lagi. Nah, maka akan menjadi sebuah paragraf biasa lagi.
nggak ada yang namanya simbol. Ini yang bulat ya. Kemudian kita pakai yang numbering kita pakai yang ini saya hapus dulu. Kita tinggal klik numberingnya, maka akan keluar angka 1. Seperti yang saya bilang tadi, tidak hanya angka, di situ juga ada huruf dan angka Romawi. Kalian klik yang tanda panah, ada ini angka, ini huruf, dan ini angka Romawi. Kita pakai yang angka biasa saja. Jadi contoh sama ya, kita samakan renang, gaya, cadar. Kita tinggal enter saja untuk meneruskan. Renang, gaya, bebas. Kemudian renang, gaya, punggung. Enter. Kita klik enter lagi untuk menghentikan numbering, maka selesai. Seperti itu ya. Saya harap semua sudah paham. Dan sekarang kalian buka di halaman 14. Kita akan mencoba mengisi tagihan tes tertulis yang ABCan. Jawab bersama-sama. Kalian isi situ. Ini saya hapus dulu. Kita mulai dari nomor 1. Oh iya, kita pakai numbering saja ya, biar cepat. Ini dihapus dulu. Nomor 1 yang A, kita klik yang A dulu. Seperti ini. Berilah tanda selang. Kita enter. Kita hapus dulu ya. Yang B ini kita kasih angka 1. Oh maaf, klik panahnya, kita kasih angka 1. Nah ini biar tidak sejajar dengan yang A, bisa kita geser pakai kotak kecil ini ya, yang ini bisa menggeser. Kita coba ya. Klik, tahan, kemudian kita geser. Kita jawab sama-sama. Halaman 14. Nomor 1, Microsoft Word adalah program aplikasi pengolah kata yang A ya. Nomor 2, ikon di samping namanya yang C, Office Button. Nomor 3, menyimpan karya di Microsoft Word menggunakan pilihan Save yang terdapat pada Office Button yang C. Kemudian nomor 4, mengganti jenis huruf menggunakan apa tadi? Untuk mengubah apa namanya? Jenis huruf menggunakan font yang A. Nomor 5, ikon underline digunakan untuk apa tadi? Untuk memberi garis bawah yang C. Nomor 6, mengatur besar kecilnya jenis huruf menggunakan font sis yang B. Nomor 7, memberikan efek warna pada bagian tulisan menggunakan font color yang A. 8, ikon font dapat kita temukan pada bagian mana? Ikon font dapat kita temukan pada bagian grup ya. Ikon, iya, grup. Jadi yang D. Nomor 9, Clariesta Putih membuat efek tulisan seperti di atas menggunakan itu tebal dan garis bawah, berarti menggunakan bold dan underline yang A. Nomor 10, membuat tulisan miring dapat menggunakan apa tadi? Italic yang A. 11,
Di situ ada tulisan latar belakang, dicoret tengah. Untuk membuat efek tulisan seperti di atas menggunakan apa tadi? Kalau di sini menggunakan drag drop, berarti yang D. 12. Ikon di samping disebut apa tadi? Font color, yang C. 13. Kegunaan ikon pada soal nomor 12 di atas adalah untuk mewarnai tulisan, yang D. 14. Memperbesar atau memperkecil tampilan kerja menggunakan C. Zoom slider. 15. Untuk menuliskan H2O kita menggunakan efek H2O, 2 nya kecil. Berarti kalau kecil di bawah kita pakai ini, subscript, yang D. 16. Kelihatan ya, saya geser ke bawah. 16. Bold, italic, dan underline termasuk dalam ini. Yang dimaksud adalah termasuk di dalam grup apa gitu ya. Nomor 16 berarti maaf, yang seperti tadi di halaman berapa tadi? Kita lihat di LKS dulu. Di halaman 9 di tabel bold, italic, dan underline itu masuk di font style ya. Maaf, berarti yang B. 17. Microsoft Word dikatakan user friendly karena mengapa? Karena mudah digunakan, yang B. 18. Memberikan tekanan warna pada huruf menggunakan highlight, D. Tekanan warna, highlight itu yang mana? Yang ini ya, text highlight color, memberikan tekanan warna atau background. Nanti seperti ini. Kalau kita seleksi dulu, kita klik ininya. Nah, kita seleksi lagi. Ini ada kuning-kuning seperti itu, memberikan highlight, atau biasa kalau kalian tahu stabilo. Nomor 19. Mengubah ukuran huruf menggunakan ikon merubah ukuran huruf, berarti menggunakan font sis, yang C. Bilang oke. 20. Di situ ada tulisan modifikasi teks miring dan garis bawah. Nomor 20. Membuat efek tulisan seperti di atas menggunakan miring dan garis bawah, berarti italic dan underline, yang B. Ya, jadi ini untuk kunci jawaban angka Romawi yang tanda silang ya, di halaman 14 sampai halaman 15. Kelihatan ya? Kelihatan pastinya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Nanti kita lanjutkan di minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terlalu lama, karena kita harus ngejar satu bab sekali pertemuan. Nanti 3 pertemuan selesai dan sudah masuk di PAT. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.